Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita teduhkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan karena sungguh kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Haleluya Tuhan. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa kekasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory. Mari kita bawa penyembahan kita, pengagungan kita, hanya ucapan syukur yang patut kita naikkan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, kami beri pengagungan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian, Engkau yang layak menerima segala hormat. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami beribadah dengan sepenuh hati. Terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyaksikan pengumuman melalui video terlebih dulu. Shalom and happy Sunday. Welcome to the church. Selamat datang di Gereja Isa Al-Masih Malaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik selalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah akhir-akhir ini menyadari bahwa ada banyak hal terjadi akhir-akhir ini, perubahan-perubahan, apalagi kita sedang bergerak di masa yang masih pandemi, tapi menuju juga ke arah post-pandemi atau menuju ke endemik. Tapi rasa-rasanya beberapa tahun terakhir ada banyak hal yang terjadi, dan itu cukup dikatakan menguras energi atau bahkan menguras emosi. Sehingga cukup merubah diri kita
dalam hal berelasi atau hubungan, khususnya di keluarga. Apakah merasakan mulai tidak harmonis, komunikasi mulai tidak baik, atau tidak lancar? Nah, untuk sebab itu gereja kita pada bulan ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu keluarga yang bahagia di tengah zaman yang bergejolak, di mana kita akan membahas tentang bagaimana keluarga yang memiliki fondasi yang kuat, yang sehat adalah keluarga yang mampu untuk menerima, mengampuni, juga keluarga yang mampu untuk saling menopang, menguatkan, dan juga bagaimana keluarga harus mampu untuk membangun atau memiliki suatu komunikasi yang sehat, sehingga mampu untuk mengatasi konflik, baik itu antara pasangan suami istri ataupun antara orang tua dengan anak. Bagaimana juga di era digitalisasi ini, kita melihat itu dapat membawa pengaruh yang buruk buat generasi muda. Untuk itu, orang tua diharapkan mampu untuk membangun relasi dan juga komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, sehingga mampu untuk mengkomunikasikan tentang hal-hal yang coba dihadapi bersama, khususnya di era digitalisasi ini. Bagaimana gereja mencoba menjadi jembatan antara generasi senior dengan generasi junior atau orang tua dengan anak di zaman now ini. Bagaimana sering terjadi miskom, ketidaksepakatan, ketidaksepahaman akan sesuatu yang terjadi yang bersifat masa kini, sosial media, online hal yang sudah bersifat online. Pada akhirnya gereja akan mencoba untuk menjembatani itu, sehingga harapan kami adalah setiap keluarga bisa terberkati dan menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan dihadapi di masa sekarang ini. Ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar lebih dulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Ibadah-ibadah minggu depan akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus, dan yang melayani perjamuan kudus dalam ibadah ke-1, ke-2, dan ke-3 dapat dilihat di layar LCD. Bagi jemaat yang mengikuti sakramen di rumah masing-masing, dapat menggunakan roti dan air teh. Atau bagi yang membutuhkan hosti dan anggur, dapat meminta melalui sekretariat gereja di nomor WA yang tercantum di layar LCD. Kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu, mulai 5.30 sampai dengan 6.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom Meeting ID dan passwordnya. Kami mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa untuk hadir dalam persekutuan doa misi pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 18.30 sampai 19.15. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tiago Henrique dan Ibu Nelly. Sebagai info, mereka sedang menjalankan pelayanan misi di Portugal. Sidang jemaat dapat melihat Zoom ID di layar LCD atau meminta link Zoom-nya ke WA Sekretariat Gereja. Persekutuan doa pelayan akan diadakan pada hari Rabu ini, 20 Juli 2022 pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh pelayan, mulai dari majelis, pengurus, pop leader, pelayan ibadah untuk hadir onsite di gereja dalam persekutuan doa pelayan ini. PD pelayan bulan ini akan dilayani oleh Pendeta Elias Setiawan yang membawakan tema melayani dengan ketulusan. Terhitung dari 14 Juli 2022, gereja kita menerima mahasiswi praktek dari STT Galilea Jogja yang bernama Monica Ambukaka selama 6 bulan. Selamat melayani di gereja kami. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima amplop persembahan, dapat mengisi dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Atau Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat meng-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya.
Akhirnya, nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara dapat keluar ruangan dengan tertib. Dimohon dengan sangat agar jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan ushers maupun sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun, sesuai dengan anjuran pemerintah. Akhir kata, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami akan memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan, hari ini di hari Sabat-Mu kami boleh beribadah, dan kami mau Tuhan beribadah dengan sepenuh hati kami, dengan antusias, karena kami tahu Tuhan hadir di tempat di rumah ini, di rumah Tuhan, maupun Tuhan hadir di rumah jemaat-Mu masing-masing sementara mereka mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu, biarlah kami boleh menerima Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami boleh dipuaskan Tuhan oleh firman yang menyegarkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Maleer. Haleluya. Dan saya juga menyapa jemaat yang beribadah secara online. Hari ini kita mau sama-sama muji menyembah Tuhan. Apapun mungkin keadaan situasi kita hari-hari ini, tapi biarlah kita mau berfokus sama Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama beri tepuk tangan, kita bersuka cita bersama. Pecahlah dan lihatlah
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan, lewat pujian ini menjadi doa dan kerinduan setiap kita untuk selalu disempurnakan. Sebab dalam Matius 5:48 Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapa sempurna. Dan biarlah Engkau yang menuntun kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mengubahkan hati kami Tuhan. Kau setia
Kau segalanya, Kau segalanya. Kau pusat hidup kami, Kau pusat keluarga kami Tuhan. Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir, Engkau tinggal di keluarga kami. Tuhan, Engkaulah pusat dari segala-galanya. Keluarga kami adalah pemberian-Mu. Karena itu pagi hari ini kami mau bersyukur buat keluarga yang hebat. Bersyukur buat keluarga yang luar biasa. Bersyukur buat orang tua terbaik yang Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih buat pasangan, buat anak-anak, buat menantu, buat cucu yang luar biasa hebat yang Tuhan percaya dan Tuhan berikan bagi kami. Biarlah seterusnya dan sampai selama-lamanya Tuhanlah yang menjadi pusat dan pengendali perjalanan kehidupan keluarga kami. Sekarang waktunya Tuhan bicara buat kami. Waktunya Tuhan mengajar kami, waktunya Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh kembali kepada hal-hal prinsip di mana seharusnya di sanalah atas prinsip-prinsip itulah kami berdiri dan berdiri dengan kokoh, berbijak atas kebenaran itu. Berbicara buat setiap kami, baik kepada kami yang ada di tempat ini maupun buat kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami mengarahkan hati pikiran kami sepenuhnya kepada Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkan dan buat Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut isi hati-Mu pagi hari ini. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Sehat? Semua sukacita pagi hari ini. Amin ya. Saya berdoa yang di rumah juga semuanya baik, semuanya sehat, semuanya tetap semangat, semuanya tetap antusias. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu bagian dari firman Tuhan yang masih berkaitan dengan tema kita sepanjang bulan ini. Menjadi keluarga yang bahagia. Nah, saya percaya kita semua akan deal, kita akan sepakat. Bapak Ibu yang sudah menikah, coba mundur 10 berapa puluh tahun yang lalu. Waktu kita memutuskan untuk menikah dengan si ganteng dan si cantik itu. Pasti tujuannya, harapannya seperti ini, betul enggak? Punya keluarga yang bahagia. Pasti enggak ada yang, aduh, saya pengen nikah jadi punya sparring partner nanti di rumah. Ada yang begitu? Enggak ada pasti. Buat anak-anak muda yang masih jomblo, yang mau nikah atau yang kepingin menikah, pasti sama. Betul? Semuanya sama. Pengen membangun sebuah keluarga yang bahagia. Sampai kapan? Seminggu lah paling enggak gitu. Minimal seminggu lah bahagianya. Ada yang begitu? Semua pengen kita bahagia itu tanpa batas. Kita pengen bahagia selamanya. Sepakat ya? Nah, tapi pertanyaannya kan begini. Apa iya sih waktu kita menikah dengan pasangan kita, maka perjalanan pernikahan kita itu semuanya akan baik-baik saja? Ada yang dari pertama menikah sampai hari ini gak pernah berantem? Ada yang seminggu sekali minimal berantem? Enggak juga lah ya. Tapi adalah masa-masa waktu kita cekcok, kita konflik, diam-diam, satu kamar, satu ngadep ke kanan, satu ngadep ke kiri. Pernah begitu? Pernah, saya pun pernah. Gitu. Kaki masih nginjek bumi kok. Darah masih panas di sini. Pak Philip senyum, jangan-jangan. Kita pernah punya lah pengalaman-pengalaman itu pasti. Pasti pernah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah naik pesawat?
Dan kemudian Bapak Ibu pernah ngalami yang namanya turbulensi? Pernah? Paling enggak turbulensinya yang cuman kita nembus awan, cuman deg 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 deg. Minimal hanya begitu, itu masih yang biasa aja. Tapi kalau Bapak Ibu naik pesawat pergi ke daerah Sumatera, ada satu area, ada satu wilayah, itu cukup mengerikan. Jadi kalau kita lewat situ, maka pesawat kita akan memasuki satu ruangan itu disebut sebagai ruangan hampa udara. Nah waktu kita masuk daerah situ, itu bisa tiba-tiba kayak anjlok 10, puluhan hingga ratusan meter pesawat itu. Biasanya walaupun udah dikasih tahu Bu, Pak, yo pakai sabuk pengamannya, siap-siap. Udah dikasih tahu, tapi tetap aja begitu kita masuk, itu tetaplah. Waktu kita masuk turbulensi itu biasanya ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang barang-barangnya jatuh, ada yang bergeser, yang dikasih tahu nggak mau jatuh dari kursinya, ada. Tapi minimal orang teriak. Bahkan ada yang langsung berdoa. Ada yang langsung berdoa waktu naik pesawat begitu. Deg, langsung berdoa gitu. Tuhan Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ada yang begitu. Banyak, sebenarnya banyak. Bahkan mungkin kita sendiri waktu ngalamin itu pasti, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Walaupun mungkin gak teriak, diam, tapi hati kita deg. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu bagian bahwa gambaran bahwa memang hidup ini nggak pernah statis. Hidup ini nggak pernah statis. Hidup itu selalu dinamis. Ada dinamika dalam hidup kita. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang romantis, kadang sedikit pase ya, gitu kan. Kadang tidur adep-adepan sambil bercanda-bercanda. Ada masanya kadang kita tidurnya saling membelakangi. Bukan hanya pasangan, orang tua dengan anak juga sama. Kakak sama adik juga sama. Aaron sama Moses gitu juga setiap hari. Satu diem, satu ganggu. Satu diem, satu iseng. Bercanda bareng, kalau belum satu, belum ada yang nangis, belum berhenti. Begitu kan biasanya. It's real. Nah, pagi hari ini saya ingin kita belajar tentang satu tema begini. Nggak tahan. Saya berdoa, nggak ada satupun di antara kita yang sedang berpikir, itu gua banget. Mari ngelirik ke sebelah kakinya. Ada yang begitu? Saya berharap nggak ada. Demi Tuhan saya berharap nggak ada yang begitu ya. Tapi kita coba tarik pelajaran dari kisah ini. Dari tema kita hari ini. Saya ingin kita memahami bahwa pernikahan. Semua kita tahulah. Dari dulu, dari semenjak pranikah, konseling pranikah kita sudah dikasih tahu bahwa pernikahan itu inisiasinya dari Tuhan. Tuhan yang punya maksud dari awal, Tuhan yang punya rencana dari awal. Pernikahan itu Tuhan yang bangun, pernikahan itu lembaga yang Tuhan bangun pertama kali. Makanya kalau kita buka kitab Kejadian, maka Alkitab dibuka atau dimulai dengan sebuah cerita tentang pernikahan. Adam dan Hawa. Kemudian kalau kita jauh ke belakang, kita maju jauh ke depan di kitab Wahyu pun, maka Alkitab akan ditutup dengan sebuah peristiwa pernikahan antara Kristus dengan gerejanya. Betul ya. Mujizat pertama kali, tanda pertama kali yang Kristus lakukan ketika beliau ada di bumi adalah mujizat yang dia lakukan di tengah-tengah pesta pernikahan. Maksud saya begini, itu menolong kita untuk kita sadar bahwa pernikahan itu sesuatu yang penting di mata Tuhan. Sesuatu yang penting buat kehidupan kita manusia. Ketika Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-26, 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Itu mandat. Itu mandat. Jadi waktu Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk Adam dan Hawa untuk menikah dan kemudian untuk menguasai bumi, beranak cuculah, itu mandat. Artinya pernikahan itu mandatnya Tuhan.
Pernikahan itu mandat Tuhan. Nah, cuman masalahnya begini, realitanya pernikahan itu sekalipun penting, pernikahan itu sekalipun sesuatu yang sangat punya nilai yang sangat tinggi, sesuatu yang begitu terhormat, sesuatu yang begitu berharga, ternyata kan begini, pernikahan itu tidak semudah yang kita pikirkan, betul? Pernikahan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Pernikahan itu ternyata tidak seindah yang kita bayangkan, tidak semudah, tidak seindah yang kita impikan. Dulu sebelum menikah kita pikir menikah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kayaknya kayak lagunya di Papua itu. Surga kecil turun ke bumi. Surga kecil turun di keluarga saya. Bangun tidur ada yang bikinin kopi, bangun tidur ada yang bilang selamat pagi sayang. Mau mamam apa hari ini? Kayaknya indah banget. Seminggu 2 minggu. Nanti habis itu mulai kelihatan aslinya. Bangun tidur nggak rapiin tempat tidur. Pulang kerja sepatu di mana, kaos kaki di mana, baju di mana. Mandi, sabunnya ngececer, tercecer di mana-mana. Gosok gigi, bekas odolnya nyiprat kemana-mana. Airnya tumpah kemana-mana. Makan dah kayak ayam, satu jatuh di sana, satu jatuh sini, nggak dibersihin. Mulai itu. Pernikahan kadang menjadi sesuatu yang tidak semudah yang kita pikirkan. Saya menyampaikan ini juga banyak bercermin dan kemudian banyak tertawa sendiri gitu. Iya ya. Jadi masih ada rasa syukur buat teman-teman yang belum menikah, gitu ya. Masih bisa menikmati kebebasan tanpa batas, tanpa ada yang ngomel. Pernikahan itu pertemuan, titik temu antara impian dengan kenyataan. Kita punya mimpi, tapi kenyataannya di sini. Ketemunya di pernikahan itu. Kita berharap pasangan kita yang romantis. Kayaknya istri saya itu udah berharap saya itu romantis. Ternyata jauh dari realita itu. Pernikahan itu pertemuan antara impian dan kenyataan. Buat saya pernikahan itu seperti sebuah perjalanan. Semua kita pengen bahagia, semua kita pengen pernikahan kita bahagia, keluarga pernikahan kita, kehidupan pernikahan kita bahagia. Itu seperti sebuah perjalanan. Nah, satu kali saya pergi ketika saya masih kuliah, saya praktek di sebuah gereja di Bandung ini. Kemudian ada sebuah pelayanan di kota Jogja. Dan kemudian saya bersama dengan anak-anak muda pergi ke Jogja, pelayanan sekaligus healing. Bapak Ibu tahu healing? Healing. Pak Daniel baru pulang healing. Saya kaget dia pakai baju perang kemarin. Nah, satu kali kami pergi ke Jogja dan kemudian waktu belum berangkat semuanya semangat, semuanya happy. Bahkan besok pagi mau berangkat, semua anak tuh nginep di gereja. Semuanya nginep di gereja. Tidur enggak. Begadang semuanya, enggak laki, enggak perempuan. Bercanda, ketawa, cerita. Sudah banyak mengandai-andaikan nanti di Jogja kita mau ke sini, kita mau ini, kita mau itu, kita mau... Semuanya diobrolin. Sampai akhirnya waktu tiba berangkat, subuh-subuh kami berangkat, wah begitu naik kendaraan tuh semuanya happy, ceria, keketawaan, wah. Kemudian kami tiba di satu kota di Sumedang. Kami nyampe di Sumedang dan kemudian kami sarapan. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi yang saya tahu pasti, keluar dari rumah makan itu auranya semua berubah. Keluar dari rumah makan, beres sarapan itu suasana udah beda. Masuk kendaraan, dingin banget. Kaku, sepi. Sampai di Jogja, sampai balik lagi ke Bandung. Bapak Ibu tahu apa yang saya rasakan? Orang Jawa bilang mah, pengen jang tekan. Rasanya lama banget di kendaraan. Semuanya diem,
semuanya hawanya nggak enak, dingin banget begini. Sampai balik lagi ke Bandung, suasana masih begitu. Pernikahan seperti itu kurang lebih. Kita happy, kita enggak happy-nya, itu tergantung dengan siapa kita jalan. Coba. Gak usah dilihat, kalau dilihat nanti suaminya pundung, istrinya pundung. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu sedang merasakan bahwa terima kasih Tuhan. Ini orang di sebelah saya ini sampai hari ini teman seperjalanan yang selalu bikin saya happy. Kadang-kadang sih nyebelin, tapi masih lebih banyak menyenangkannya. Terima kasih buat pasangan ini. Terima kasih buat anak-anak ini yang kadang rewelnya setengah mati, gak ngertiin orang tua. Tapi sampai hari ini mereka selalu bikin saya happy dan semangat. Selalu mengingatkan saya tentang tanggung jawab. Terima kasih buat anak-anak ini. Anak-anak perlu berkata bahwa terima kasih Tuhan buat orang tua yang hebat. Yang mungkin sekali waktu terlihat seperti gak punya waktu dan gak peduli sama kami anak-anaknya. Tapi kami tahu mereka sedang bekerja keras berjuang buat kami dan masa depan kami. Terima kasih buat orang tua yang hebat. Kesadaran itu akan membuat kita menikmati yang namanya keluarga bahagia. Karena bahagia atau tidaknya kita itu akan ditentukan dengan siapa kita menjalani hidup ini. Ibrani pasal 13 ayat 4. Dikatakan begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Penuh hormat. Hormat itu kata yang menarik. Kalau bahasa Inggris, worthy. Bahasa Yunani bilang kata timios. Kata hormat itu punya pengertian begini. Sesuatu yang terhormat. Kata hormat itu punya pengertian sesuatu yang berharga. Sangat berharga. Memiliki nilai yang tinggi. Lebih berharga bahkan paling berharga. Jadi Alkitab lagi bilang sama kita. Perkawinan itu seharusnya kita pandang sebagai sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang sangat berharga buat kita. Pernikahan, perkawinan itu punya nilai yang sangat tinggi. Perkawinan itu lebih berharga, bahkan paling berharga buat kita. Nah, kalau kita tahu ini sesuatu yang bahkan paling berharga, tidak mungkin kita memperlakukan, menjalani hidup pernikahan, perkawinan kita dengan sembarangan. Kalau kita tahu bahwa pasangan kita adalah teman pewaris kasih karunia Tuhan yang Tuhan kasih buat kita, kita tidak mungkin memperlakukannya dengan cara-cara yang tidak pantas. Waktu kita sadar pasangan kita adalah teman seperjalanan kita yang akan cukup menentukan kita bahagia atau tidaknya, ya jangan bikin dia bad mood terus dong. Kalau dia bad mood, kita juga yang bad mood yang jalan bareng. Sayangi dong, hargai dong, dikasihi dong. Dia tuh banyak banget kurangnya, didinya oge sarua. Kita bilang pasangan kita itu kalau kamu suruh nulisin saya 10 kelemahan istri saya, tadi masih kena kurang. Tahukah Bapak-bapak, istri Bapak-bapak juga punya pemikiran yang sama. 100 masih kena kurang, lo batuin. Cuman mah diem aja. Kita mesti saling menerima, saling menghargai. Kelebihannya, itu juga kelebihan kita. Kekurangan pasangan kita, itu menggambarkan kekurangan kita dan kelemahan kita. Perkawinan itu sesuatu yang berharga. Perkawinan itu sesuatu yang punya nilai yang sangat tinggi. Maka dikatakan menarik, kamu semua ya. Semua itu siapa? Suami. Semua itu siapa? Ya istri. Enggak suami, enggak istri. Semuanya, dua-duanya harus penuh hormat. Penuh, bukan kadang-kadang. Penuh, bukan setengah.
penghormatan kita, penghargaan kita, kesadaran kita, pandangan kita tentang sebuah perkawinan itu harus penuh. Bukan setengah. Pernikahan itu ada sesuatu yang paling berharga buat hidup kita. Kenapa berharga? Bahagia tidaknya sebuah pernikahan itu akan menentukan bahagia dan tidaknya, berhasil dan tidaknya, hancur dan tidaknya generasi di bawah kita. Kalau kita hancur pernikahan kita dengan pasangan kita, bukan hanya kita yang hancur, anak cucu kita pun sementara berjalan menuju kehancuran. So, pikirkan itu dengan baik. Perkawinan itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau begitu, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan supaya kemudian pernikahan kita ini bahagia? Saya mau bahas satu hal ini aja. Komitmen. Komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu pengertiannya begini, melekatkan diri. Komitmen itu artinya apa? Mengikatkan diri. Kalau Bapak Ibu punya 2 lembar kertas, satunya gambaran dari Bapak Ibu, satunya dari istri Anda, pasangan Anda, dan kemudian satunya lagi adalah gambaran tentang diri kita. Kasih lem dan tempelin. Sesudah nempel, buka. Rusak tuh. Sakit tuh. Sesuatu yang sudah menyatu, sudah dilekatkan, sesuatu yang sudah diikatkan jadi satu, paksa untuk dipisahkan. Menyakitkan. Pasti ada yang rusak. Pasti akan ada yang terkoyak. Makanya pernikahan itu butuh yang namanya komitmen. Komitmen. Makanya Alkitab kan bilang begini, mereka bukan lagi 2 tapi 1. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah nggak boleh diceraikan sama manusia. Apa yang sudah ditempel, apa yang sudah diikat, jangan dipisah. Itu akan sangat menyakitkan. Yang sudah ditempel jangan dikoyak, jangan dicabut. Itu akan merusak dua-duanya. Pasti akan ada yang dirugikan. Berkomitmen itu artinya begini, kita punya kesadaran, kita punya pengertian bahwa kita ini sedang memutuskan untuk melekatkan diri kita, mengikatkan diri kita dengan pasangan kita. Hanya sampai di situ? Enggak. Kita pun berjanji untuk mengerjakan komitmen itu sampai selesai. Itu komitmen. Orang yang berkomitmen bukan cuma memutuskan untuk melekatkan diri dan mengikatkan diri dengan pasangannya. Enggak, tapi dia juga berjanji dan memutuskan untuk selesaikan komitmen itu sampai akhir. Selesaikan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Apa yang sudah kita mulai. Kenapa komitmen penting? Kenapa komitmen begitu menentukan apakah kita kemudian akan bahagia atau tidak? Ini prinsip yang saya pikir kita mesti kembali berpijak dan berpegang kepada itu. Kalau kita bicara soal komitmen, komitmen itu soal apa ya? Keputusan kita untuk meniadakan batasan waktu. Waktu kita mengambil keputusan untuk berkomitmen, maka hari itu juga nggak ada lagi batasan waktu. Sejak awal kan kita sudah ngerti bahwa komitmen itu nggak punya batasan waktu. Di dalam pernikahan Kristen itu tidak pernah ada yang namanya batasan waktu. Makanya dalam janji pernikahan kita ditutup dengan satu kata apa? Satu kalimat apa? Ada yang tahu? Sampai apa? Kok nggak yakin ngomongnya? Sampai maut memisahkan. Bukan sampai Mang Ujang memisahkan. Sampai maut memisahkan. Enggak ada batasan waktunya untuk sebuah komitmen. Batasannya hanya satu, maut. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sedang berpikir nih, mulai berpikir ke arah sini bertobat. Serius bertobat.
Kalau udah mulai perang dingin, udah 200-2000 tahun yang lalu nggak ngomong sama istri, nggak ngomong sama suami, stop hari ini. Stop. Yang cuman kelihatan romantis, manis di gereja doang, tapi di rumah pasti stop hari ini. Serius, stop. Jadilah orang yang dewasa yang bisa pegang omongan, bisa pegang komitmennya. Ingat, kita komitmen di hadapan Tuhan, disaksikan jemaat bahwa saya akan setia sampai maut memisah. Jangan pernah berpikir untuk lirik kanan, lirik kiri. Kalau udah mulai ngelirik kanan, colok sendiri tuh matanya. Elings ya. Komitmen. Orang yang berkomitmen dia akan selesaikan apa yang dia mulai. Kenapa harus nggak ada batasan waktunya? Kenapa nggak boleh ada batasan waktunya? Pertanyaan buat saya, kalau ada Bapak Ibu nanya, kenapa nggak ada batasan waktunya? Jawabannya sederhana, sangat sederhana buat saya. Kalau Bapak Ibu pengen pernikahan, itu ada batasan waktunya. Kalau begitu bahagia pun seharusnya kau bikin batasan waktunya. Kalau berkomitmen, untuk berkomitmen kita kasih batasan waktu. Kalau begitu buatlah batasan waktu untuk engkau bahagia. Bahagia pengen selamanya, komitmen pengen seminggu aja, gimana ceritanya? Komitmen itu nggak ada batasan waktunya. Sama seperti kita menginginkan kebahagiaan tanpa batasan waktu. Kita ini nggak bisa disebut sebagai orang yang berkomitmen kalau kita nggak punya tekad. Kita nggak bisa disebut sebagai orang yang berkomitmen kalau kita nggak punya kesungguhan hati. Kita nggak bisa disebut sebagai orang yang berkomitmen kalau kita nggak berani berkorban. Kita nggak bisa disebut sebagai orang yang berkomitmen kalau kita sendiri nggak sanggup untuk bertahan. Tapi dia mah, memang. Tapi balik lagi, ingat komitmen. Bahwa kamu akan selesaikan itu sampai akhir. Mau keluarga kita bahagia, mau anak-anak kita bahagia, satu, komitmen. Pegang dan selesaikan sampai akhir. Waktu kita mengucapkan komitmen, bawa nama Tuhan. Atas nama Tuhan, selesaikan itu sampai akhir. Apapun resikonya, berapapun harganya, selesaikan. Kita nggak bisa disebut sebagai orang yang komitmen kalau kita nggak berani berkorban for the sake of our family. Nggak berani berkorban demi keluarga kita. Nggak bisa disebut sebagai orang yang berkomitmen. Apalagi mengorbankan keluarga, sama sekali jauh dari kata orang yang pantas disebut berkomitmen. Komitmen itu hanya ditujukan bagi orang-orang pemberani, orang-orang yang punya jiwa besar, bukan untuk orang-orang pecundang dan pengecut. Komitmen itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berani berkorban dan sanggup, siap untuk bertahan apapun keadaannya. Sering kali. Kalau saya pulang kerja, Moses lihat saya, dia selalu akan berlari. Enggak cuma Moses, Aaron. Dua anak itu akan selalu lari ke depan. Dan kemudian, hai Pak. Kalau Aaron paling peluk. Tapi kalau Moses, ais Papa. Dia nggak pernah peduli bapaknya capeknya kayak gimana, nggak peduli. Pokoknya begitu lihat papanya dia akan selalu bilang, ais Papa. Dan diajak saya jalan-jalan, muter keliling-keliling. Papa capek dek. Oces juga capek. Mau ngomong apa? Papa capek dek. Dia bilang, Oces juga capek nungguin papa. Mau ngomong apa? Selalah apapun, badan ini tetap aja membungkuk dan kemudian ngangkat itu anak. Dan jalan. Bahkan belakangan ini saya harus memutuskan untuk ketika ada Zoom harus off cam.
karena saya harus sambil gendong dia ataupun pangku dia. Buat saya itu bentuk dari komitmen waktu saya memutuskan untuk menikah dan menjadi seorang ayah. Itu komitmen. Dan saya harus berani memutuskan untuk berani korbankan apapun yang perlu saya korbankan demi kebahagiaan dan keselamatan keluarga saya. Itu komitmen. Baru beberapa hari yang lalu saya harus pecahkan kaca di atas pintu. Saya lagi doa misi hari Kamis. Saya lagi ikut doa misi sambil ngajarin Aaron belajar sekolah karena hari Senin besok dia udah mulai sekolah, jadi dia harus mulai belajar untuk materi-materi kelas 3. Saya ikut doa misi sambil dia belajar. Hari ini siap-siap karena besok paginya mama harus kontrol ke rumah sakit. Jadi anak-anak harus dibawa ke sekolahannya hari ini. Dan hari Jumat saya ada ibadah lansia, kita ada ibadah lansia di bawah. Hari ini lagi siapin semua, tiba-tiba Moses masuk ke kamar. Krek, dia slot dong pintunya, seret. Mateng sudah. Aduh, setengah jam lebih. Dia buka slotnya. Mungkin dia bilang, naon sih slot teh? Dia buka slotnya. Oces mau keluar. Oces mau nen mama. Oces mau keluar. Ya buka itu slotnya. Nggak ngerti anak 2 tahun slot itu apa. Di dalam kamar sendirian malam. Rini mulai nangis. Mama mulai nangis. Aaron ikut-ikutan nangis. Harus ada yang dikorbankan. Pecahin tuh kaca. Supaya saya bisa masuk dan buka slotnya. Bapak Ibu tahu waktu saya naik ke atas pintu, kemudian brojol ke bawah supaya bisa masuk. Papa ngapain, kata Moses? Kayak tikus. Dalam hati saya, ayo mana itu gara-gara mana? Dia lihat papanya trekelan di atas pintu, menerobos, dia bilang, papa ngapain? Kayak tikus. Dalam hati, ayo mana gara-gara mana ulang jadi juga kia. Itu bentuk komitmen. Kalau ada sesuatu yang memang perlu kita korbankan demi keselamatan keluarga kita, kita mesti berani bayar itu. Itu komitmen. Komitmen itu bukan hanya nggak ada batasan waktunya, tapi komitmen itu juga bertahan sampai akhir. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang mulai berpikir gitu, stop. Pernikahan itu hanya untuk orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang dewasa seharusnya komitmen. Orang-orang yang dewasa seharusnya bisa dipegang omongan dan keputusannya. Waktu kita memutuskan menikah dengan pasangan kita, selesaikan sampai akhir. Apapun resikonya. Sekalipun Bapak Ibu bilang, saya menangis darah setiap hari, terserah. Komitmenmu di hadapan Tuhan, selesaikan itu sampai akhir. Sama seperti saya harus memutuskan gendong dia. Buat saya kan sederhana. Akan ada waktunya saya nggak sanggup lagi gendong dia. Meren dia juga udah nggak mau digendong. Aaron aja udah nggak mau digendong, malu. 8 tahun udah nggak mau digendong, udah malu. Nanti kalau udah seumuran udah nggak mau digendong, gendong mamanya makin nggak kuat saya kan. Ada masanya. Jadi orang yang berkomitmen itu dia akan bertahan sampai akhir. Percayalah begini, kehidupan ini selalu berkaitan dengan perubahan. Artinya begini, orang bisa berubah, betul? Pasangan kita itu bisa berubah. Perasaan kita juga berubah. Karena orang berubah, maka perasaan kita berubah. Karena perasaan kita berubah, maka keadaan di sekitar kita pun akan jadi berubah. Tetapi kita ini yang namanya komitmen. Kita akan tetap mengasihi, mencintai pasangan kita. Dan kita akan bertahan sampai selamanya. Itu komitmen.
Sekalipun pasangan kita berubah, sekalipun mungkin keluarga kita berubah, sekalipun mungkin sekitar kita berubah, sekalipun perasaan kita berubah. Tetapi komitmen itu nggak boleh berubah. Sekalipun mungkin rasa-rasanya saya sudah nggak cinta dia lagi. Tapi komitmen untuk mencintai dan hidup bersama dengan dia itu nggak boleh berhenti. Perasaan boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, siapapun boleh berubah, tapi komitmen nggak boleh sama sekali berubah. Kalau kita memang orang-orang yang dewasa. Kalau ngomong soal perasaan, Tuhan Yesus perasaannya harusnya berubah. Dari awal dia datang ke dunia tujuannya jelas untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia. Kalau ngikutin perasaan, tujuan baik, semua hal yang dia lakukan baik, dia disebut sebagai guru yang baik, dia nggak pernah jahat sama siapapun. Dia nggak pernah sakitin hati siapapun. Tetapi semua orang, hampir sebagian besar orang yang ada di sekitarnya justru melakukan tindakan sebaliknya. Orang-orang di sekitarnya justru menyakitinya, orang-orang di sekitarnya justru menfitnahnya, orang-orang di sekitarnya justru membuang, mengucilkannya, menyakitinya, bahkan menyalibkannya. Kalau ngikutin perasaan, kita nggak ada hari ini. Percayalah. Kalau Tuhan ngikutin perasaan, hancur kita. Hancur kita. Makanya perasaan itu nggak boleh lebih besar dari komitmen kita. Nggak boleh. Komitmen harus jauh lebih besar dibandingkan perasaan kita. Harus jauh lebih besar. Makanya kan gini, Ulangan bilang begini, sebab itu haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Komitmen Tuhan bukan cuma buat kita, komitmen kita sampai kepada ribuan generasi di belakang sana. Makanya dari zaman dulu sampai hari ini, kasih setia Tuhan gak berubah buat kita. Berapa kali pun kita berontak sama dia, berapa kali pun kita sakitin hati dia, tapi sampai hari ini waktu kita sadar dan kita datang gak pernah dia buang kita. Berapa lama kita jahat sama Tuhan, berapa lama kita tinggalkan Tuhan dan kemudian kita datang sama Tuhan. Pernah gak Tuhan bilang, puntennya geus talak tilu? Gak ada. Sehancur-hancurnya kita waktu dia datang sama kita, dia tetap terima kita. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Boleh next? Kelewatan. Makanya prinsip pernikahan itu kan begini. Perubahan boleh terjadi. Namun komitmen kita harus tetap dipertahankan sampai akhir. Makanya komitmen itu harus lebih besar dari perasaan kita. Perasaan kita nggak boleh menang dibandingkan komitmen kita. Kalau perasaan kita yang menang, selesai semuanya. Selesai semuanya. Tapi ketika komitmen jauh di atas perasaan, semuanya akan bahagia. Jangan biarkan perasaan kita mengalahkan komitmen kita. Efesus pasal yang keempat, ayat 32 bilang begini. Tetapi hendaklah kamu ramah. Hendaklah kamu marah seorang sama yang lain. Bukan kan? Mau keluarganya bahagia begini nih. Mesti ramah seorang sama yang lain. Terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Jangan cuma ngasih doang. Ngasih suapin. Nah itu baru kasih mesra. Mah makan ya. Dipesenin ya, iya. Jangan cuma ngasih doang, ngasih timbel. Cuilin atau sahabat. Itu baru kasih mesra. Ngasih dengan mesra. Dan saling mengampuni. Ini pondasi, ini prinsip penting yang bikin semua keluarga berantakan. Ketidakmauan dan ketidakberanian untuk lepaskan pengampunan. Terlalu dominan perasaannya.
dibandingkan komitmennya. Rusak itu rumah. Kita harus saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini warisan keteladanan, ini prinsip yang harus kita pegang. Makanya Paulus pernah bilang juga sama Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal. Waktu kamu menderita, waktu kamu memberitakan Injil, waktu kamu, kalau bahasa kita tentang keluarga, waktu kamu menjalankan pekerjaan rumah tanggamu, dan tunaikanlah pekerjaan pelayananmu itu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini apa? Komitmen. Inilah komitmen. Komitmen kita harus kita selesaikan sampai akhir, Pak Bu. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Sesakit apapun. Sesakit apapun. Berat? Ya. Tidak mudah banget. Tapi saya hanya bilang begini. Selesaikan. Selesaikan sampai akhir. Apapun harganya. Seberapapun beratnya. Selesaikan. Karena kita sudah komitmen sama Tuhan untuk terikat, melekat, bertahan, dan selesai sampai akhir. Hidup ini nggak akan pernah lepas dari gejolak. Turbulensi dalam hidup kita, pernikahan kita pasti akan ada. Ada yang turbulensi cuma deg, goyang-goyang sedikit lah. Tapi mungkin sekali waktu keluarga kita kayak di masa pandemi tiba-tiba masuk ruang hampa udara dan anjlok sekalipun. Yang bisa buat kita tetap bertahan. Komitmen. Saya mau tutup dengan satu bagian ini. Ada yang masih ingat ini? Berapa puluh tahun yang lalu kita mengucapkannya? Atau berapa tahun yang lalu kita mengucapkannya? Ini kita bicarakan, kita omongkan, kita sampaikan di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi bahwa aku mengambil engkau menjadi istriku, menjadi suamiku yang sah dan kok ragu-ragu? Yang sah dan satu-satunya. Jangan bilang istriku ada 5 rupa-rupa bentuknya. Jangan bilang begitu. Istriku cuma 1 dan itu satu-satunya. Sampai kapan? Sampai selamanya. Kita janji apa sih? Kita komitmen kita di hadapan Tuhan apa sih? Melayani. Sakit gak sih melayani? Waktu kita bilang, kau istriku yang sah dan satu-satunya. Kau suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji aku akan melayani. Kita sedang bilang, saya akan berkorban apapun buat kamu. Jadi kalau para istri harus bangun jam 3, Wayahna Amsal udah bilang, itu perempuan yang hebat. Dia akan bangun sebelum fajar menyingsing. Supaya keluarganya semuanya terlayani dengan baik. Ini janji kita melayani, berkorban banget, sakit banget. Dan mengasihi. Udah masa capek-capek, gak dibilang makasih, nyangges kan baik. Udah kita mau udah komitmen sama Tuhan. Untuk melayani dan mengasihi. Siapa? Engkau suamiku. Kalau udah punya anak ya anak-anakku. Dalam. Tuh. Kita mau melayani, kita mau mengasihi dalam apa? Suka saja. Enggak, kita bilang suka dan duka.
Kita bilang kita akan berkorban, kita akan bertahan baik dalam suka maupun duka, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, baik dalam kesehatan maupun kesakitan. Sampai maut. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini mulai capek dengan pasangan kita, stop. Ingat balik ke sini. Kita janji kita akan selesaikan itu sampai akhir. Sampai kapan? Sampai nafas itu tidak ada lagi di kandung badan kita. Amin. Amin. Saya mau tanya yang di sini. Seberapa banyak kita yang janji hari ini kita mau komit? Kalau mungkin pasanganmu sudah nggak ada ataupun sudah salah jalan lah di waktu yang lalu, it's okay. Tapi hari ini selesaikan tugasmu terhadap keluarga. Selesaikan apa yang sudah kita mulai hari ini. Jadi aman kalau begini. Mulai hari ini nggak ada lagi kok Yas yang akan konseling dan bilang, kok si eta tanya pamajikan hiji etanya kasebeleun. Amin. Nggak ada ya hari ini ya. Nggak cuma hari ini. Sampai selamanya. Nggak ada ya. Amin. Pulang dari sini ajak atuh istrinya jalan-jalan. Beli es krim kayak, beli es cendol kayak, ke Tegalega kayak apa kayak. Mah ingat nggak kamu dulu kita jalan-jalan di pinggir sungai sini. Bari makan cilok. Belum punya mobil kita naik sepeda, naik angkot. Coba atuh diulang lagi memori naik angkot jalan-jalan. Kita belum punya apa-apa, jalan-jalan cuma jajan cilok satu berdua. Coba diingat masa-masa itu. Dan kita akan melihat betapa hari ini kita harus bersyukur buat pasangan kita. Yang dalam masa susah kita dulu, dia bertahan bersama dengan kita. Tidakkah kita pantas untuk bertahan buat pasangan yang sudah bertahan buat kita sampai hari ini? Jauh lebih dari kata pantas. Yuk, kita akan berdoa. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bapak Ibu Saudara, saya tahu saya masih jauh lebih muda dari Bapak Ibu semua. Tapi izinkan saya pagi hari ini mengajak kita bersama untuk kita kembali kepada komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita berjanji sama Tuhan bahwa kita memulai sebuah pernikahan dengan sebuah komitmen. Komitmen yang tanpa batas. Kita berjanji dengan sebuah komitmen. Komitmen bahwa kita akan bertahan sampai akhir. Kita berjanji dengan sebuah komitmen. Komitmen bahwa kita akan mengasihi, melayani Dia. Menerima pasangan kita apa adanya. Kita berjanji bahwa kasih cinta kita itu gak akan berubah buat pasangan kita. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini buat setiap kami. Bawa kami kembali, ingatkan kami kembali tentang komitmen kami di hadapan Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ketika di hadapan Tuhan kami berjanji bahwa kami akan mengasihi pasangan kami sebagai satu-satunya pasangan yang sah dalam hidup kami. Bukan hanya untuk 1-2 tahun, tapi untuk selamanya. Bukan hanya dalam keadaan yang penuh kebahagiaan, tetapi dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap keluarga demi keluarga pagi hari ini. Kasih setiamu sesuai dengan janjimu yang akan berlaku turun-temurun bahkan sampai ribu-ribu generasi. Genapi itu dalam setiap keluarga umat-Mu. Kalau hari-hari ini ada di antara kami, di antara umat-Mu, di antara jemaat-Mu yang mulai merasa lelah karena merasa kecewa, merasa marah, merasa pahit, karena mereka mendapati kenyataan realita bahwa pasangan mereka hari ini mereka telah berubah setia. Mereka melihat pasangan mereka telah tidak lagi berpijak pada komitmen awal mereka. Pagi hari ini Tuhan, kasih setiamu, kekuatan yang daripada Tuhan turun buat setiap kami. Pagi hari ini kasih yang daripada Tuhan turun buat setiap keluarga kami. Tuhan, sadar ingatkan kami, bawa kami kembali untuk kami kembali berpijak pada komitmen kami, berpegang pada komitmen kami, bahwa apapun keadaannya, apapun yang terjadi, kami akan selesaikan semua yang sudah kami mulai. Tuhan, pulihkan setiap hubungan yang retak. Tuhan, pulihkan setiap hubungan yang rusak. Tuhan, pulihkan setiap hati yang hancur. Tuhan, pulihkan setiap hati yang terluka pagi hari ini. Tuhan, beri keberanian buat umat-Mu untuk lepaskan pengampunan buat pasangan mereka. Beri keberanian buat kami untuk kami melepaskan semua rasa marah kami, melepaskan semua rasa kecewa kami, melepaskan semua rasa pahit kami. Kasih dari Tuhan hari ini mengalir buat setiap kami. Pemulihan terjadi buat setiap keluarga kami. Supaya pada akhirnya anak-anak kami melihat bagaimana caranya, bagaimana seharusnya menjalani hidup berumah tangga. Supaya di waktu-waktu ke depan kami boleh menjadi teladan, mewariskan warisan-warisan keteladanan benar kepada anak-anak kami. Lewat cara kami menjalani hidup pernikahan kami bersama dengan pasangan kami.
lewat cara kami memperlakukan pasangan kami, lewat hidup kami. Tuhan memberkati kami semua, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berbicara lebih jauh, Tuhan berbicara lebih jauh, dan Tuhan bekerja lebih dalam buat setiap kami. Buat Tuhan selalu kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Terima kasih buat PDM Dwi. Sebelum kita mengakhiri ibadah di dalam doa, tadi sudah disinggung sedikit, cuma mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah ini, saya ingin memperkenalkan tadi Saudari Monica Ambu Kakak, boleh bangkit berdiri. Ya, inilah mahasiswi praktek yang akan ada di gereja kita sampai akhir Desember nanti, ya. Lalu saya ingatkan bagi para pelayan, hari Rabu ini kita akan ada persekutuan doa tapi onsite ya di tempat ini, tidak lagi secara hybrid atau secara online via Zoom. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, Tuhan, bagaimana kami yang telah mengambil keputusan, berkomitmen untuk menjadi satu dengan suami dan istri kami. Biarlah Tuhan kami berdoa, kami boleh pegang teguh komitmen kami, sebagaimana ikrar kami Tuhan sampai maut memisahkan. Tuhan, hamba berdoa biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami semua. Tuhan, yang akan memberikan kepada kami hati yang rela mengampuni. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan ada kepahitan-kepahitan, kemarahan-kemarahan yang kami rasakan kepada pasangan kami khususnya Tuhan. Hamba berdoa biarlah kasih dari surga mengalir buat kami semua, sehingga kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami khususnya pasangan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu PDM Dwi yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah mungkin melonjaknya kembali Tuhan orang-orang yang terpapar COVID. Kami berdoa minta belas kasihan Tuhan supaya lonjakan ini tidak terus meningkat, tetapi Tuhan dari hari ke hari boleh semakin turun dan banyak orang-orang yang menjadi sehat, tidak terpapar virus penyakit apapun. Kami berdoa memberkati pemerintah di dalam mengantisipasi penyebaran COVID ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga penyebarannya dapat terpantau Tuhan, dapat dikendalikan. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa kami. Di tengah-tengah Tuhan, banyaknya kami mendengar negara-negara yang mengalami krisis, yang mengalami inflasi yang tinggi Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, biarlah shalom Allah, damai sejahtera Allah tetap turun atas bangsa ini. Sehingga Tuhan kondisi ekonomi, kondisi keamanan, stabilitas nasional dapat terjaga terus Tuhan. Karena kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga untuk setiap keluarga, anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya hamba berdoa kalau mungkin mulai besok anak-anak kami sebagian besar sudah mulai kembali sekolah. Biarlah Tuhan yang akan memberkati anak-anak kami di dalam studi mereka. Hamba berdoa juga supaya di dalam pembelajaran sekolah secara tatap muka langsung ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID ini Tuhan. Semuanya Tuhan dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara kita mau angkat amplop persembahan kita saat ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Dan kami mau mengembalikan sebagian daripada berkat Tuhan ini sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan yang memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu.
Dan hamba berdoa Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.